Jangankan hanya dicuekin, selama 9 tahun terakhir di masa jabatan menteri yang sebelumnya, 9 tahun, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan. Perizinan kami tidak diperpanjang. Dan bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh kementerian tentang konservasi. Gawat ya. Aktivis lingkungan Chane Kalaweit, pendiri Yayasan Kalaweit, membeberkan pengalaman pahitnya terkait kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Dalam unggahan di akun 10 pada 7 Desember tahun 2025, Chane menyatakan bahwa selama 9 tahun terakhir, masukan dan kritik NGO-nya tentang kerusakan hutan Indonesia hampir selalu diabaikan. Bahkan, mereka sempat ditekan, dibatasi perizinannya, dan dilarang mengunggah temuan yang dianggap merugikan KLHK. Chane menyoroti bagaimana komunikasi antara NGO dan pemerintah hampir terputus di era menteri sebelumnya, termasuk Siti Nurbaya Bakar, yang menjabat 10 tahun. Ia menegaskan, hal ini tidak hanya terjadi pada Kalaweit, tetapi juga dialami NGO lingkungan lain. Baru dalam 1 tahun terakhir, situasi berubah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antonin melakukan kunjungan ke markas Kalaweit dan meninjau kerusakan hutan dari udara. Chane menilai, ini sebagai sejarah pertama kali masukan NGO benar-benar didengar di tingkat kementerian. Ia berharap momentum ini bisa berlanjut dan mendorong kebijakan perlindungan hutan yang lebih tegas, termasuk dukungan penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan peran Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan ramah lingkungan. Selain mengungkapkan masalah birokrasi, Chane juga menegaskan perlunya investasi jangka panjang dalam konservasi hutan untuk menjaga ekosistem dan masa depan masyarakat, bukan sekadar kritik tanpa solusi. Chane, yang telah berjuang di Indonesia selama lebih dari 27 tahun, menekankan bahwa perjuangan melindungi alam membutuhkan keteguhan hati, keberanian bicara, dan kerjasama semua pihak.